Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu. Kita masih membahas tentang bab elektrokimia. Hanya kali ini kita akan fokus pada sel elektrolisis. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan maupun keterampilannya masih sama untuk bab elektrokimia, seperti yang sudah dibahas minggu yang lalu. Pada elektrokimia, ini kaitannya antara reaksi kimia dengan arus listrik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sel volta, yaitu sistem yang mengubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Sedangkan yang kali ini kita akan bahas, yaitu tentang elektrolisis, adalah yang mengubah arus listrik menjadi reaksi kimia. Pada elektrolisis, itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah reaksi redoksnya tidak spontan. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi jika dialiri arus listrik. Kemudian pada anoda itu terjadi oksidasi dan pada katoda terjadi reduksi. Ini rangkuman pada sel elektrolisis. Ada elektroda, anoda, dan katoda. Sama halnya dengan sel volta, pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi bisa disingkat anox, anoda tempat reaksi oksidasi, dan karet yaitu katoda tempat terjadi reduksi. Hanya yang berbeda dengan sel volta, pada sel elektrolisis ini anodanya bermuatan positif dan katodanya negatif. Jadi kita buat akronim yang bisa menghafal, yaitu KNAP atau KNAP, singkatan dari katoda negatif dan anoda positif. Pada sel elektrolisis, itu adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi ada larutan, bisa berupa larutan, bisa berupa lelehan atau leburan atau cairan. Beda larutan dengan leburan. Kalau pada larutan itu biasanya simbolnya aqueous, aki, dan itu adalah zat elektrolit yang larut dalam air. Sedangkan pada lelehan atau leburan itu adalah unsur zat murni yang dalam bentuk cairan. Jadi pada larutan ini, larutan elektrolit ini kemudian dicelupkan dua buah elektroda, anoda dan katoda. Kemudian dihubungkan dengan sumber listrik. Anoda itu muatannya positif, katoda negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa anoda itu bermuatan positif. Jadi dia akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan negatif akan berkumpul di sekitar elektroda anoda. Sebaliknya, pada elektroda katoda yang bermuatan negatif, maka dia akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan positif. Rangkuman dari peristiwa sel elektrolisis yaitu yang pertama, menghubungkan kutub negatif dari sumber listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Kemudian, kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kemudian, kutub positif dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Selanjutnya, katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda yang bermuatan positif akan menarik ion-ion negatif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi oksidasi. Nah, untuk ion-ion di sekitar elektroda,
pada anoda itu ion-ion di sekitar anoda yang memiliki potensial reduksi atau enolnya lebih negatif yang akan mengalami oksidasi. Sementara pada katoda, ion-ion di sekitar katoda yang memiliki potensial reduksi atau enolnya lebih positif, maka dia akan mengalami reduksi. Kembali Ibu ingatkan, ingat deret volta ya. Ingat, deret volta semakin ke kiri itu harga potensial reduksi atau enolnya makin kecil. Dengan kata lain, unsur makin mudah mengalami oksidasi. Sebaliknya, semakin ke kanan makin besar harga potensial reduksi unsur atau enolnya. Semakin besar, maka unsur tersebut makin mudah mengalami reduksi. Kita lihat contoh untuk elektrolisis leburan Ki dengan elektroda grafit atau karbon. Leburan Ki ya. Nah, leburan itu berarti lelehan Ki. Ki yang padat kemudian dilelehkan, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dan dicelupkan elektroda anoda dan katoda. Nah, kita lihat di sini untuk leburan itu di ruas kiri ada Ki. Kemudian di ruas kanan ada ion K+ dan I-. Nah, di anoda itu bermuatan positif, maka dia akan dikelilingi oleh ion negatif. Ion negatifnya dari mana? Dari I-, ya. Jadi di sini 2 I- akan berubah mengalami oksidasi menjadi I2. Ya, untuk mengecek oksidasinya kita lihat muatan I- di kiri itu di ruas kiri muatannya itu ada 2 kali -1 jadi 2-, sementara di kanan itu muatan I2 itu 0, sementara elektron itu adalah -1 karena ada 2 elektronnya menjadi 2-. Jadi untuk mengecek muatan kiri kanannya tinggal disamakan, kalau di kiri 2-, maka di kanan juga 2-. Kemudian di katoda muatannya negatif. Kalau elektroda negatif pasti akan dikelilingi oleh ion positif. Ion positif yang ada di situ apa? Yang di dalam leburan Ki itu ada ion K+. K+ pasti berkumpulnya di katoda. Kalau di katoda itu tempat reduksi, jadi K+ akan mengalami reduksi atau menerima elektron berubah menjadi K, ya. Nah, di sini jumlah elektron yang dilepaskan pada anoda atau yang dilepaskan pada reaksi oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi, ya. Jadi harus disamakan jumlah elektronnya sehingga bisa dicoret, saling hilang. Kemudian kita jumlahkan zat di ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, jadi 2K+ tambah 2I- menjadi 2Ki, kemudian hasilnya yaitu di anoda ada I2, gas I2, kemudian di katoda ada logam K, ya. Atau jadi di hasil reaksinya secara keseluruhan itu ada logam K dan I2 gas. Ya, hasil elektrolisis leburan Ki dengan grafit dengan elektroda grafit adalah gas I2 di anoda dan logam kalium cair di katoda. Jika di sekitar elektroda tidak aktif atau inert, hanya terdapat satu jenis zat atau ion, maka zat atau ion tersebut yang akan mengalami oksidasi atau reduksi. Untuk bahan elektroda, jika bahan elektroda terbuat dari grafit atau karbon, contoh misalnya karbon yang kamu ambil dari bagian dalam batu baterai. Batu baterai dibongkar, itu bagian dalamnya, kalau yang besar itu ada yang sebesar telunjuk, itu adalah karbon, ya. Atau isi pensil itu juga sama jenisnya karbon atau grafit. Atau logam inert atau logam-logam lainnya yang tidak yang sukar bereaksi, itu misalnya platina atau emas, PT atau AU. Nah, elektroda ini tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi atau reduksi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektroda. Jika elektrodanya, terutama anoda, itu dari logam aktif, maka anoda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Sebagai contoh,
Ini reaksi elektrolisis larutan natrium sulfat encer dengan elektroda grafit C. Pada larutan Na2SO4 itu berarti Na2SO4 dilarutkan ke dalam air. Sehingga kalau dilarutkan dalam air itu simbolnya Aki, ya, Na2SO4-nya, kemudian dia akan terionisasi menghasilkan Na+, ya, yang larut dalam air, dan SO4 yang juga larut dalam air. Jadi di sini ada air juga. Selain ada ion-ion ini ada juga air. Kemudian di anoda bermuatan positif, maka di sana akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan negatif. Ion yang negatif itu adalah SO4 Tetapi karena ada molekul air di dalamnya, ada persaingan antara ion SO4 dengan H2O. Nah, di sini ternyata potensial reduksi dari H2O itu lebih kecil daripada SO4 sehingga H2O yang akan mengalami reaksi oksidasi, ya. Jadi SO4 nya kalah bersaing. H2O akan mengalami oksidasi menjadi 4H+ ditambah O2, ya, dengan 4 elektron. Kemudian di katoda yang bermuatan negatif akan dikelilingi ion positif. Ion positifnya yang ada di situ ada apa? Ada Na+, ya, ada Na+, ion Na+. Nah, Na+-nya itu juga dia akan bersaing dengan H2O, ya, dengan air. Ternyata di katoda itu kan tempat reduksi. Mana yang lebih mudah mengalami reduksi? Ternyata antara Na+ dengan H2O, itu H2O lebih besar potensial reduksinya. Sehingga H2O akan mengalami reaksi reduksi, berubah menjadi 2H2 dan 4OH-. Ya, jangan lupa di sini jumlah elektron yang dilepaskan pada oksidasi dan yang diterima pada reduksi itu harus sama jumlahnya, sehingga harus dikalikan, disamakan. Kemudian setelah sama dicoret dan kita jumlahkan ruas di kanan dan di kirinya, ya. Di sini hasil akhirnya menjadi 2H2O, menjadi 2H2 dan O2. Berikutnya untuk elektrolisis yang menggunakan elektroda logam aktif. Contoh reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 encer dengan elektroda tembaga. Sini kita lihat Na2SO4-nya terurai menjadi ion Na+ dan SO4 kemudian di anoda itu yang mengalami oksidasi itu adalah logam Cu menjadi Cu2+. Dan di katoda yang mengalami reduksinya adalah H2O menjadi H2 dan OH-. Sehingga hasil akhirnya reaksinya menjadi 2Cu ditambah 4H2O menghasilkan 4Cu2+ ditambah 2H2 dan 4OH-. Oleh karena anodanya dari Cu atau anoda aktif, maka anoda Cu tersebut mengalami oksidasi dan hasilnya adalah ion Cu2+ di anoda dan gas hidrogen di katoda. Nah, ini sebagai rangkuman bahan elektroda reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan di katoda untuk elektrolisis. Anoda itu yang bermuatan positif terbuat dari ada dua jenis, ada grafit, karbon atau platina atau logam lain, ya. Kalau dia menggunakan grafit atau platina atau elektroda inert, itu di sekitar anoda ada ion negatif. Itu bisa dari OH- dari suatu basa, maka reaksinya OH-nya akan menjadi O2 dan H2. Kemudian ada ion-ion negatif dari halida, ya, dari ion-ion ion-ion golongan unsur golongan 7A atau halogen, yaitu X- menjadi X2, ya. Kemudian sisa asam, ya, atau sisa asam oksi atau RONX- itu tidak teroksidasi, tetapi yang teroksidasi adalah H2O dari pelarut, itu H2O menjadi O2 ditambah H+. Sementara kalau
elektrodanya itu dari logam lain yang aktif, yaitu maka anodanya akan teroksidasi menjadi L menjadi Ln plus ditambah Ne-. N di sini adalah jumlah angka bilangan oksidasinya. Sementara di anoda, di sekitar anoda itu bermuatan negatif, maka terdapat ion positif dari ion H+ dari asam, maka dia akan mengalami reduksi menjadi H2. Kemudian logam-logam golongan 1A, ya, diingat-ingat logam golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Kemudian golongan 2A, beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Apa saja, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan seterusnya. Kemudian golongan 3A itu juga akan tereduksi, yang tereduksinya itu air, ya, yaitu air akan mengalami reduksi menjadi H2 dan OH-. Kemudian logam lain reaksinya itu adalah Ln+ menjadi L. Berikut ada video animasi tentang sel elektrolisis. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami lagi untuk proses yang terjadi pada elektrolisis. Berikutnya reaksi elektrolisis dari lelehan NaCl dengan elektroda karbon. Lelehan NaCl yaitu garam dapur, garam NaCl yang dilelehkan padatannya sehingga mencair atau meleleh. Jadi bukan yang dilarutkan dalam air. Kemudian dielektrolisis, maka dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Apa saja yang terjadi di katoda dan di anoda? Jadi di katoda itu terjadi reaksi reduksi Na+ mengalami reduksi menjadi logam Na. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu Cl- menjadi Cl2. Sehingga hasil akhirnya adalah NaCl menghasilkan Na dan Cl2. Kemudian padatan Na dan Cl2. Kemudian elektrolisis larutan NaCl sekarang dengan elektroda karbon. Kalau tadi lelehan NaCl, kalau sekarang larutan NaCl, jadi dilarutkan dalam air. Apa saja yang terjadi? Jadi NaCl terurai dalam air menjadi Na+ dan ion Cl-. Kemudian di katoda itu akan mengalami reduksi air. Jadi air mengalami reduksi menjadi OH- dan H2. Kemudian di anoda itu Cl- akan dioksidasi menjadi Cl2. Sehingga reaksi akhirnya adalah NaCl ditambah 2H2O menjadi Na+, 2OH-, Cl2 dan H2O. Nah, jadi reaksi akhirnya yaitu 2 NaCl tambah 2H2O menjadi 2 NaOH ditambah Cl2 dan H2. Berikutnya adalah reaksi elektrolisis dari larutan Na2SO4 dengan elektroda platina, ya, masih elektroda inert. Yaitu kita lihat di sini reaksinya. Na2SO4 terlarut terurai menjadi Na+, ion Na+, ya, dan ion SO4 2- yang larut dalam air. Di katoda yang mengalami reduksi itu adalah H2O menjadi OH- ditambah H2 dengan menangkap elektron 2 elektron. Kemudian sementara di anoda itu air mengalami oksidasi menjadi 4H+ ditambah O2 dengan melepaskan 4 elektron. Ini ada perbedaan jumlah elektron. Ini kan harus sama. Nah, biar sama, ini caranya tinggal dikalikan persamaan reaksi ini. Jadi keseluruhannya. Jadi reaksi di katoda dikali 2, reaksi di anoda dikali 1, ya.
Nah, jadi hasil perkaliannya adalah katoda menjadi 4H2O tambah 4 elektron menjadi 4O- ditambah 2H2O. Kemudian di anoda itu tetap reaksinya, setelah itu dijumlahkan ya. Kemudian dicoret elektronnya, jumlahkan, maka akan terbentuk 6H2O menjadi 4O- ditambah 4H+ tambah O2 tambah 2H2. 4O- dan 4H2O itu kalau bergabung itu akan membentuk 4 molekul H2O ya. Jadi 4 molekul H2O. Karena di ruas kiri ada 6H2O, di ruas kanan ada 4H2O, ini akan saling mengurangi. Yang koefisiennya lebih besar itu yang akan tersisa. Ini 6 dan 4 dicoret, jadi yang sisa itu yang 6, sisanya menjadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2H2O ditambah O2 menjadi 2H2. Untuk aplikasi atau penggunaan elektrolisis itu dibagi 3, yaitu pada produksi zat, kemudian pemurnian logam, dan penyepuhan. Produksi zat itu secara industri, klorin dan natrium hidroksida itu dibuat dari elektrolisis larutan natrium klorida. Proses ini disebut proses klor-alkali. Kemudian kalau pemurnian logam, pada pemurnian tembaga secara elektrolisis, tembaga kotor dijadikan anoda, sedangkan tembaga murni sebagai katoda. Kemudian pada proses penyepuhan pada logam yang akan disepuh itu dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhnya sebagai anoda. Kedua elektroda itu dicelupkan ke dalam lautan garam dari logam penyepuh. Ya, nah itu penjelasan dari aplikasi elektrolisis dan garis besar dari masing-masing aplikasi tersebut. Ini contoh produksi zat untuk pembuatan logam aluminium. Al2O3 murni itu dicampur dengan kriolit atau Na3Lf6 untuk menurunkan titik releh Al2O3. Ya. Kemudian dinding bijana untuk elektrolisis terbuat dari besi yang dilapisi grafit sekaligus sebagai katoda. Sebagai anodanya digunakan batang-batang karbon yang dicelupkan ke dalam larutan. Ini contoh reaksi elektrolisis yang digunakan pada proses pembuatan logam aluminium dari biji aluminium. Ini reaksinya di katoda dan di anoda. Untuk pemurnian logam, memurnikan logam misalnya logam tembaga. Ini proses yang terjadi. Logam tembaga murni digunakan sebagai katoda, sedangkan logam tembaga yang belum murni itu digunakan sebagai anoda. Logam tembaga yang belum murni itu biasanya mengandung logam besi, seng, emas, perak, platina. Logam tembaga Fe dan seng akan larut dalam larutan sulfat dan dalam bentuk ion-ionnya. Adapun logam emas, perak, dan platina tidak larut sehingga jatuh ke dasar wadah. Selanjutnya, ion Cu2+ akan direduksi dengan katoda membentuk logamnya. Ion Fe2+ dan Zn2+ itu tidak akan direduksi dan tetap berada dalam larutan karena potensial reduksinya lebih kecil dibandingkan dengan Cu. Berikutnya reaksi pada penyepuhan koin, misalnya pada lapisan koin dengan menggunakan perak. Itu katodanya koin, reaksinya di sini mengalami reduksi Ag+ menjadi lempeng menjadi logam Ag yang nempel di koin tersebut. Sementara anodanya digunakan adalah logam perak sehingga peraknya itu akan mengalami oksidasi larut ke dalam larutannya, akan terionisasi, kemudian hasil ionisasi ini akan berubah menjadi mengalami reduksi di katoda dari Ag+ menjadi Ag. Ya. Kemudian emas, misalnya penyepuhan dengan emas, koin menggunakan ingin dilapis dengan emas ya. Jadi di katodanya koin itu ada larutan Au3+ mengalami reduksi menjadi Au, sedangkan di anodanya itu menggunakan lempeng emas sehingga mengalami oksidasi, emasnya akan larut menjadi Au3+ ya, mengalami oksidasi.
Kemudian ini ada contoh reaksi electroplating, fungsinya untuk melindungi logam terhadap korosi dan atau untuk memperbaiki penampilan. Jadi di sini katoda itu logam yang disepuh, sedangkan anodanya itu adalah logam yang penyepuhnya. Elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan garam dari logam penyepuh. Di sini ada video tentang aplikasi pembuatan electroplating yang bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional. Nah, berikutnya Michael Faraday itu mengemukakan atau menemukan tentang hubungan kuantitatif antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan, yaitu merangkum pada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Pada hukum Faraday 1, massa zat atau W itu yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan, ya. Jadi massa zat atau massa logam atau massa zat yang dihasilkan pada reaksi reduksi itu akan sebanding dengan muatan listrik yang digunakan. Jadi W itu berbanding lurus dengan muatan listrik dengan jumlah listrik. Kemudian Q itu adalah arus kali waktu, atau dengan kata lain W itu sama dengan I kali T. Ya. W massa zat yang dibebaskan dalam satuan gram, Q-nya muatan listrik, I-nya kuat arus dalam satuan ampere, T-nya waktu dalam satuan detik. Hukum Faraday 2 itu massa zat atau W yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen dari zat itu. Jadi W itu sama dengan E kali F, di mana E sama dengan AR per bilangan oksidasi atau MR per bilangan oksidasi, di mana F itu adalah sama dengan Faraday, atau 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Dan 1 kolom itu sama dengan 1 ampere dikali 1 second atau 1 detik. Kemudian kesimpulan dari hukum Faraday 2 itu ada jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Massa ekivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya, atau AR per N-nya. N-nya itu adalah jumlah elektronnya. Jadi contoh jika ke dalam larutan Ag+, Cu2+, dan Cr3+ itu dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama, maka massa yang diendapkan adalah sama dengan massa Ag berbanding dengan massa Cu, berbanding dengan massa Cr itu sama dengan AR Ag dibagi elektronnya 1 atau banding AR Cu dibagi 2 per 2, karena ion Cu itu 2 elektronnya berbanding dengan ArCr per 3. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 itu W sama dengan I kali T, W sama dengan E kali F, itu maka diambil kesimpulannya ada W sama dengan K kali I kali T kali E. Di mana K itu adalah suatu konstanta sebesar 1 per 96.500. Sehingga rumusan yang bisa kita ingat, kita hafalkan itu adalah W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Itu untuk menghitung massa kuantitatif dari zat yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis. Jadi untuk mengingatnya, menghafalnya weight, ya, weight aja, weight per 96.500. Di mana W-nya adalah massa dalam gram, I kuat arus dalam ampere, T-nya waktu dalam detik, dan E-nya massa ekivalen. Ingat, massa ekivalen itu adalah AR dari unsur tersebut per jumlah elektron atau bilangan oksidasinya. Ini adalah contoh untuk pengayaan, ya, pengayaan untuk reaksi penghitungan kuantitatif dari massa yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis. Untuk SMK sebetulnya tidak sampai sini kalau dalam kompetensi dasarnya, tapi tidak apa-apa, ini untuk bisa dibaca-baca sebagai bahan untuk pembelajaran saja. Ya. Nah, demikian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi nanti dengan reaksi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.